Baik teman-teman, kali ini kita mau bicara tentang lembaga negara independen ya. Jadi memang ada beberapa lembaga negara yang terpisah. Nah, itu kebanyakan muncul sebelum tumbangnya Orde Baru maupun pasca reformasi. Jadi memang waktu itu muncul beberapa lembaga, misalnya waktu 94 itu kan karena agar dianggap sebagai negara hukum, maka salah satu lembaga didirikan oleh, rezim Orde Baru yakni Komnas HAM. Waktu itu memang memang secara lembaga memang belum terlalu baik, namun memang waktu itu diisi oleh tokoh-tokoh yang sangat top lah, kayak Pak Todung Mulya Lubis, CS. Jadi memang mantap waktu itu. Let's go. Nah, ini yang pertama adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK ini sebenarnya muncul pasca reformasi ya teman-teman. Jadi salah satu tuntutan reformasi itu kan karena masifnya kasus korupsi. Nah, lalu dibentuk dan disahkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi itu. Nah, eee, bentuk, lanjutan dari terbitnya undang-undang tersebut adalah didirikannya KPK oleh Bu Megawati tahun 2002. Nah, KPK sendiri kalau dari sebenarnya sebelumnya juga polisian maupun kejaksaan juga memiliki wewenang untuk menangani kasus korupsi, namun karena memang kepolisian dan kejaksaan juga sudah punya tugas yang sangat banyak, jadi dibentuklah KPK, lembaga independen, agar bisa menangani pemberantasan korupsi di Indonesia. Lalu yang kedua ada Komnas HAM. Nah, ini lembaga ini dibentuk berdasarkan keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 93 kalau nggak salah teman-teman. Jadi ini tadi 93 ya teman-teman, bukan 94. Komnas HAM ini dibentuk 7 Juni 93. Waktu itu dibentuk agar terciptanya kondisi HAM yang kondusif di Indonesia, dan dipegawai oleh beberapa orang top waktu itu. Ada Pak Ali Said, terus ada Pak Baharudin Lopa, ada Pak Meriam Budi, ada lalu juga ada tokoh politik, Meriam Budiarjo. Nah, untuk kantornya sendiri memang, Komnas HAM ini ada di Jakarta dan juga ada di Jayapura ya teman-teman, kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini. Lalu yang ketiga ada KPU. Nah, KPU ini dibentuk sebagai amandemen undang-undang. Waktu itu kan Undang-Undang 45 diamandemen ya teman-teman tahun 99. Nah, sebagai waktu itu yang diamandemen itu bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat mandiri, nasional, tetap. Nah, maka dari itu dibentuklah Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan pemilu di Indonesia. Kalau sekarang ini ketua KPU-nya Pak Hasyim Asyari yang untuk besok waktu pemilu 2024 itu. Lalu selanjutnya ada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ya teman-teman. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Nah, lembaga ini dibentuk untuk mengakomodasi hak-hak saksi dan juga korban. Sebenarnya tahun 99 juga sudah diupayakan untuk segera dibentuk, namun baru bisa terbentuk pada tahun 2006. Kantornya ada di Ciracas, kalau nggak salah ini, Jakarta Timur.
Lalu selanjutnya ada Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Nah, KPPU ini merupakan lembaga independen yang dibentuk sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang persaingan usaha tidak sehat. Nah, KPPU ini dibentuk pada 7 Juni tahun 2000. Yang biasanya yang diawasi kayak oligopoli, terus soal harga, terus kartel, oligopsoni gitu teman-teman. Kalau KPPU ini, cuman emang sedikit aneh karena KPPU ini melakukan penyidikan, juga melakukan eh, nanti yang melakukan persidangan dan juga memberi keputusan. Jadi dari penyidikan terus sampai putusan itu yang ngelakuin ya KPPU semua. Jadi emang agak 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 rancu yang di situ. Nah, selanjutnya ada Komisi Penyiaran Indonesia. Komisi Penyiaran ini memiliki tugas sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang penyiaran. Nah, lembaga ini itu ada di Jakarta Pusat di daerah Gambir, teman-teman. Jadi ini anggota KPI ini terdiri dari KPI pusat dan juga KPI daerah. Anggota KPI pusat itu dipilih oleh DPR dan KPI daerah dipilih oleh DPRD provinsi. Nah, selanjutnya ini ada Dewan Pers. Dewan Pers ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 ya teman-teman. Meskipun tahun 66 itu juga udah didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 66. Tapi memang waktu itu pers itu tidak independen lah. Jadi baru tahun 99 Dewan Pers mulai bisa untuk independen pasca pasca reformasi. Fungsinya apa Dewan Pers ini? Fungsinya untuk melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain, melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik, memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers, mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah, memfasilitasi organisasi pers, lalu juga mendata perusahaan pers. Baik teman-teman, selanjutnya adalah Bawaslu. Nah, Bawaslu itu di landasan yuridisnya itu Undang-Undang nomor 15 tahun 2011 ya teman-teman. Waktu Orde Baru itu sebenarnya juga sudah ada lembaga semacam Bawaslu, cuman waktu itu memang belum terlalu independen. Baru tahun 2011 dibentuk undang-undang untuk dasar Bawaslu dengan sifat independen. Nah, Bawaslu ini memiliki beberapa wewenang, yakni pengawasan pemilu, mengawasi penyelenggaraan pemilu, lalu kayak menerima laporan-laporan juga pelaksanaan pemilu, lalu kalau ada dugaan pelanggaran administrasi, lalu juga eh, melakukan pembinaan dan juga pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan umum. Nah, Bawaslu ini ada di Jakarta Pusat ya teman-teman. Ada di Jakarta
eee, Jalan Tamrin, Jakarta Pusat. Kurang lebihnya begitu teman-teman, tapi memang ada beberapa organisasi, eee, lembaga independen yang belum saya jelaskan di sini ya, karena ya memang belum tahu posisinya. Kayak misalkan pemilu itu kan sebenarnya nggak cuman KPU dan Bawaslu, ada DKPP juga, cuman di DKPP itu baru banget dibentuknya, baru 2017-an dibentuk DKPP ini. Nah, kalau untuk lembaga independen lembaga negara independen sendiri memang belum ada, eee, blueprint pendirian, bahkan juga nama juga tadi macam-macam kan teman-teman, ada yang pakai nama komisi, ada pakai yang nama dewan, lalu juga strukturnya juga, agak rancu sebenarnya masih. Terus juga status status kepegawaiannya juga masih agak, kurang 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 jelas lah ya, kalau bisa dibilang. Memang perlu undang-undang tentang lembaga negara, agar ya kita sebagai masyarakat tuh bisa lebih mengetahui tentang lembaga negara, baik itu yang, lembaga negara non independen maupun lembaga negara independen. Jadi memang belum ada undang-undangnya. Jadi kalau bisa dibilang untuk memahaminya memang tergantung dari pendekatan, kayak misalnya pendekatan pembiayaan, pendekatan, eee, status karyawan juga, lalu juga tentang lembaga negara independen ini memang perlu benar-benar independen ya teman-teman. Karena kalau misalnya tidak independen, misal pemerintahnya tidak dipegang oleh orang yang benar-benar, baik, ya bisa membahayakan rakyat. Itu teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.